maupun Bapak Ibu yang online, yaitu di rumah dengan menyaksikan dan mengikuti doa pagi di YouTube channel Gereja Ebenezer. Puji Tuhan, pembacaan WPDA waktu pribadi dengan Allah, gereja kita sedang Jemaat Allah Ebenezer beserta satelitnya, sekarang memasuki di dalam pembacaan 1 Tawarikh pasal 12. Dan saya akan ambil ayatnya di 18 untuk kita baca bersama. 1 Tawarikh pasal 12 ayat 18. Demikianlah firman pembacaan firman Tuhan. Lalu roh menguasai Amasai kepada kepala ke-30 orang itu. Kami ini bagimu, hai Daud, pada pihakmu, hai anak Isai. Sejahtera, sejahtera bagimu, dan sejahtera bagi penolongmu. Sebab yang menolong kau ialah Allahmu. Kemudian Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Ya, demikianlah pembacaan kita pada pagi hari ini. Kalau Bapak Ibu membaca satu perikop ini adalah tentang pengikut-pengikut Daud yang ada di Siklah, yaitu di mana Daud pada saat ini ada dalam pelarian. Bayangkan Bapak Ibu, seorang panglima besar kerajaan Israel yang biasa sanggup membunuh tentara-tentara Filistin, membunuh musuh-musuh bangsa Israel dengan luar biasa. Tetapi ketika ada persoalan di mana Saul sang rajanya, Saul mertuanya daripada Daud, itu membuat Daud berkecil hati. Kenapa? Yang dihadapinya bukan musuh luar, tapi intern. Ya, biasa ketakutan yang paling dalam adalah ketakutan yang dihadapi secara intern daripada eksternal, di luar. Internnya adalah dalam keluarga, orang-orang terdekat yang istilah berkhianat pada kita, orang-orang dekat yang membenci kita. Padahal kita sangat dekat dengan orang yang kita kasih. Contohnya ini adalah Daud. Jadi gimana Saul, raja Israel ini, Saul mertuanya ini kesel atau iri hati kepada Daud. Karena ketika Daud memenangi peperangan bagi bangsa Israel, ketika Daud memenangi setiap peperangan untuk kemenangan bagi bangsa Israel juga bagi Raja Saul, apa yang terjadi? Lama-lama Raja Saul iri hati, benci, kesel. Kenapa? Setiap Daud pulang dari peperangan selalu disambut dengan tarian, dengan sukacita oleh rakyat Israel. Dengan mengatakan kalau Saul membunuh musuh itu beribu-ribu. Sedangkan Daud kalau membunuh itu adalah berlaksa-laksa. Artinya tidak terhitung. Saking banyakkah peperangan dimenangkan oleh Daud untuk kemenangan bangsa Israel. Lama-kelamaan sang raja Israel yang bernama Saul, mertuanya Daud sendiri, iri hati kepada si Daud. Sehingga dia takut, jangan-jangan belum waktunya aku berpikir negatif. Belum waktunya diganti, sudah digantikan. Kenapa? Daud selalu dipuji-puji. Daud selalu disanjung-sanjung oleh rakyat bangsa Israel sendiri. Sehingga itu membuat ketakutan di Raja Saul dan membuat iri hati, plus kalian juga iri hati. Sehingga apa yang terjadi? Dengan diam-diam Saul dikejar, dengan diam-diam Daud dikejar dan ingin dibunuh. Supaya tetap yang dihargai, yang dipuji adalah Raja Israel, yaitu Saul. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, di dalam ketakutan tersebut, di dalam peperangan tersebut, Daud tidak berani, tidak mau melawan. Karena yang dilawan adalah Raja Israel sendiri, rajanya. Yang dia lawan adalah mertuanya sendiri. Jadi apa yang dilakukan Daud? Dia hanya lari mengungsi keluar dari kenyamanannya sebagai panglima besar, kenyamanannya tinggal di istana yang besar, kabur dari kejaran Raja Saul. Dia kemana?
dia pergi ke gua-gua, dari satu tempat ke tempat. Kenapa? Pengen dibunuh oleh Raja Saul. Sambil Daud berlari mengungsi dari kejaran Raja Saul, dia tetap berserah kepada Tuhan. Nah, disinilah pertolongannya. Kalau kita baca juga di dalam Mazmur, pembacaannya di dalam kitab Mazmur, di situ juga si Daud juga berkata bahwa pertolongan dia hanyalah daripada Tuhan saja. Dia ketika ada masalah, dia berserah pada Tuhan, betapa banyak lawanku, tetapi dia tetap Engkaulah Allahku. Nah, Bapak Ibu, dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca di dalam 1 Tawar ini tentang perjalanan Daud ketika dikejar-kejar Raja Saul untuk dibunuh, Daud sini tetap yakin bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah kesudahan. Makanya ketika saat itu Tuhan sendiri yang memberikan penghiburan, pertolongan. Melalui siapa? Pasukan-pasukannya yang masih setia kepada Daud. Pahlawan-pahlawan perangnya bagi Daud datang. Bahkan bukan hanya dari orang kepercayaan Daud sendiri, orang kepercayaan dari Raja Saul, sukunya Saul sendiri datang kepada Daud untuk tetap bergabung, tetap untuk mau menolong, menghibur daripada Daud sendiri. Itu dari penghiburan dan pertolongan Tuhan, sehingga sampai si Amasa berkata, sejahtera bagimu, sejahtera bagi penolongmu, sebab menolong engkau ialah Allahmu. Nah, dari pernyataan Amasa ini, apa yang perlu kita renungkan, yang perlu kita nikmati firman Tuhan ini? Waktu berkata sejahtera bagimu dan sejahtera bagi penolongmu, sebab yang menolong engkau ialah Allahmu. Ini artinya sejahteralah hidup orang yang takut akan Tuhan. Ada amin? Sejahteralah orang yang hidup takut akan Tuhan. Meskipun di tengah-tengah ada persoalan hidup yang menimpanya, meskipun ada berbagai masalah apapun, tetapi setiap orang yang takut akan Tuhan tetap ada sejahtera. Amin. Sejahtera ini bukan bicara tentang rasa nyaman saja, tetapi ada rasa penghiburan di tengah-tengah persoalan. Seperti Daud ini, di tengah-tengah pengasiannya dia karena mau dikejar Saul untuk dibunuh, tapi Daud tetap mengalami sejahtera, mengalami damai. Kenapa? Dia tetap takut akan Tuhan, sehingga Tuhan tetap akan memagarinya dan memberikan perlindungan. Dua hal yang saya mau bagikan pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Sejahtera bagimu, karena sejahtera bagi penolongmu, sebab penolong engkau ialah Allahmu. Yang artinya sejahtera hidup orang-orang yang takut akan Tuhan. Kenapa? Satu, sebab kita menyembah Allah yang hidup dan berkuasa. Amin. Bagi kita yang mempercayai bahwa Allah kita, Allah Tuhan Yesus ada Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, sampai saat ini sehingga kita tetap masih mau menyembah, sehingga kita tetap masih percaya terhadap firman Tuhan, sehingga di tengah-tengah keterbatasan kita masih mau beribadah, datang ke rumah Tuhan, karena kita yakin bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang hidup adalah Allah yang berkuasa. Amin. Dan dalam pengalaman Daud pengasiannya, dia tetap ingat akan hukum Taurat, dia ingat tetap firman Tuhan, bahwa Allah yang disembah adalah yang hidup, yang Allah yang memperhatikannya. Kalau kita kenal dalam istilah perjanjian lama, Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehovah Jireh, Allah yang Yehovah Rafa, Allah menyembuhkan. Yehovah Jireh, Yehovah Nisi, Allah yang memberikan penghiburan, pertolongan. Yehovah Shalom, Sang Raja Damai. Artinya Allah yang kita sembah, Allah yang sanggup menyembuhkan. Allah yang kita sembah, Allah yang sanggup mencukupi setiap keperluan kita. Allah yang kita sembah, Yehovah Nisi akan memberikan pertolongan, kemenangan bagi kita. Dan Yehovah Shalom, Allah yang akan memberikan damai sejahtera di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi. Wow, luar biasa. Ini yang diyakini oleh Daud, bahwa Allah yang dia sembah, Allah adalah Allah yang hidup serta Allah yang berkuasa. Itu keyakinan Daud yang pertama. Kenapa? Sejahtera bagi orang yang percaya, orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua,
Dengan pernyataan ini sejahtera bagi kamu. Sebab yang menolong kau ialah Allahmu. Yang artinya sejahteralah hidup orang yang takut akan Tuhan. Yaitu sebab Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang sanggup menolong kita. Amin. Pengalaman ini Daud rasakan dari kecil hingga sampai dia menjadi seorang panglima, bahkan akhirnya menjadi seorang raja. Kenapa? Dia pernah terus mengalami pertolongan Tuhan. Dari mengembalakan domba-domba, menolong domba-domba ternaknya. Dia harus mengalahkan singa, beruang dengan kekuatannya. Bahkan melawan Filistin, tentara-tentara Filistin. Dikalahkan oleh Daud. Bahkan juga Goliat, orang raksasa, musuhnya bangsa Israel, bisa dikalahkan dan dibunuh oleh Daud. Karena dia tahu, yang menolong dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, dan Allah yang peduli bagi Daud. Amin. Bukan hanya dia besar, Allah yang kita sembah. Allah bukan hanya dia besar berkuasa, tetapi dia juga Allah yang peduli bagi kita semua. Bagi orang yang percaya, bagi orang yang takut akan Tuhan. Beranjak dari pernyataan Daud ini, Bapak Ibu, sampai saat ini, bukankah kita masih mau beribadah, kita masih mau membaca kitab, kita masih mau berdoa, karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah yang hidup, plus Allah yang peduli bagi kita. Amin. Puji Tuhan, selama pandemi hampir 2 tahun ini kita bisa lewati saat ini. Memang berbagai suka dan duka kita lewati. Kalau Bapak, Ibu, dan saya diizinkan hingga sampai saat ini, puji Tuhan, karena Tuhan masih terus punya rencana dalam hidup kita. Masih ada rencana-rencana Tuhan yang Tuhan sediakan untuk kita nikmati selama hidup ini dan layani Tuhan kita yang besar dan Tuhan kita yang peduli. Sejahtera bagi kamu, sebab yang menolong engkau adalah Allahmu. Itu ada pernyataan Amasiah kepada Daud, bahwa dia tahu Daud ditolong oleh Tuhan. Puji Tuhan, biar kita terus setia pada Tuhan. Persoalan apapun yang kita hadapi, persoalan dalam rumah tangga, persoalan usaha yang sedang bangkrut atau mengalami lain, serta persoalan-persoalan yang akan datang, sakit penyakit, virus yang sedang belum selesai, masih bermutasi, ada lagi yang menimpa umat manusia. Tapi kita yakin bahwa orang yang takut akan Tuhan, ada perlindungan dari Allah yang besar. Yehova Rafa, ketika kita sakit, kita tahu Allah kita masih sanggup menyembuhkan. Amin. Yehova Jireh, kita tahu sampai saat ini ketika ada kesulitan soal ekonomi, usaha kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang masih sanggup mencukupi kebutuhan kita, Allah yang masih sanggup memberikan jalan keluar untuk setiap usaha-usaha yang kita kerjakan selama kita takut akan Tuhan. Maka sejahtera ada dalam hidup kita. Kiranya Tuhan akan tolong kita sepanjang hari ini, bahkan hari-hari yang kita lalui dengan penuh keyakinan seperti Daud. Sejahteralah bahwa ada damai bagi orang-orang yang takut Tuhan di tengah-tengah persoalan kita hadapi. Tuhan akan tolong kita mulai hari ini sampai selamanya. Maranatha, Tuhan beserta kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Pertolonganmu begitu ajaib. Kita angkat pujian ini dan kita akan berdoa untuk hidup kita, bangsa negara, serta teman-teman kita orang yang percaya takut akan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kaulah dengan hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ kamu bekerja. Pertolonganku saya Bapak Pendeta David akan bersyafaat bagi kita dan firman Tuhan.
di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah sumber pertolongan kami, sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Ya dan amin. Dan kami percaya Bapa, apa yang dialami Daud dalam hidupnya menjadi gambaran kehidupan kami hari-hari ini Tuhan. Kami telah Tuhan mengalami kesesakan, mengalami pergumulan, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Pada waktu yang indah ini Tuhan, biarlah kami senantiasa diteguhkan untuk berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Karena pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pada waktu yang indah ini Bapa. Kami akan terus menaikkan doa seruan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan mendengar setiap doa kami. Tuhan, kami membawa bangsa kami kepadamu. Bangsa Indonesia ini di tengah carut marutnya segala aspek dan bidang yang terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Di tengah-tengah ketidakjelasan, persoalan demi persoalan ya Tuhan yang terjadi. Secara khusus untuk masalah pandemi ini Tuhan. Kami sadar ini bukan semata-mata sesuatu pandemi, sesuatu penyakit yang disengaja. Tetapi nyata Tuhan bahwa ada hal-hal yang mungkin diselewengkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan, kami sadar Tuhan, bahwa ancaman virus ini belum berhenti Tuhan. Kami melihat kasus yang juga terus meningkat. Tetapi biarlah kami berdoa dalam nama Yesus untuk setiap penduduk Indonesia dan seluruh anak-anak Tuhan. Tuhan jauhkan dari segala macam kecemasan yang disebarkan oleh media-media Tuhan. Tuhan, kami tidak mau terintimidasi. Biarlah Engkau yang tetap memberikan kekuatan dan iman. Sebab kami yakin Bapa, ketika kami tetap menjaga di dalam Tuhan, bersama Tuhan, dalam kewaspadaan kami yakin perlindungan Tuhan itu nyata. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami hanya menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap mereka yang dirawat di Wisma Atlet. Tuhan, Engkau yang sanggup menurunkan angkanya.
Engkau yang sanggup untuk menyembuhkan dan memulihkan. Untuk penanganan dari pemimpin bangsa kami, presiden bagi presiden, dan tim-tim yang dibentuk Tuhan. Biarlah mereka Tuhan bekerja dengan kekuat kuasa-Mu. Tuhan tolong Bapa, sebab kami percaya Tuhan, apa yang terjadi ini tidak melebihi kekuatan kami. Kami serahkan pemimpin-pemimpin kami, mulai dari presiden, wakil presiden, sampai pemimpin terbawah, RT RW. Biarlah roh takut akan Tuhan Kau nyatakan. Setiap pihak-pihak yang bertanggung jawab di dalam bidang-bidang mereka Tuhan, kami percaya roh yang sama Tuhan akan berikan, sehingga mereka bekerja dalam takut akan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja-Mu, Sidang Jemaat Allah, Ebenezer, beserta satelit-satelitnya. Kami berdoa khusus untuk Ibu Kaihatu. Tuhan terus tambahkan kekuatan baru. Kau terus memakainya dalam hari tuanya Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu nyata. Tuhan pakai untuk menjadi berkat ya Bapa. Banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu Gembala, Pak Teguh dan keluarga. Secara khusus hamba-Mu ini biarlah Tuhan Engkau memberikan pemulihan dalam kesehatannya. Kami percaya kuasa mujizat-Mu nyata. Bahkan Tuhan sudah memberikan mujizat Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesembuhan yang sempurna pasti terjadi. Untuk wakil gembala beserta keluarga, para majelis dan staf pastoral. Satu yang kami rindukan di dalam doa kami adalah sebuah kerja bagi Tuhan yang terbaik. Dalam pekerjaan pelayanan ini biarlah kami bekerja dengan benar dalam takut akan Tuhan. Menjalin kesehatian, kesatuan. Semuanya bagi hormat kemuliaan Tuhan. Tuhan tolong setiap jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan juga memberikan pertumbuhan kedewasaan rohani. Tuhan memberikan kesetiaan bagi mereka. Terima kasih Bapa juga untuk proses pembangunan gedung belakang gereja. Kami percaya Tuhan terus campur tangan hingga sampai selesai dengan tuntas. Kami berdoa juga Tuhan tolong untuk sekolah tunas harapan bangsa, mulai dari PAUD sampai dengan SD. Biarlah Tuhan kami percaya Engkau yang akan memampukan di dalam menjalankan misi-Mu Bapa melalui sekolah ini. Tuhan memberkati dengan para murid, Tuhan memberkati dengan para guru yang bekerja dalam takut akan Tuhan, dengan sungguh-sungguh kami percaya Tuhan akan tolong. Kami berdoa Bapa untuk anak-anak-Mu di dalam setiap pergumulan mereka. Jemaat Tuhan yang mengalami susah saat ini, Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan. Kami percaya ketika jemaat Tuhan menjalankan firman-Mu, kami yakin pertolongan-Mu pasti nyata. Tuhan tolong apapun yang menjadi masalah dalam anak-anak-Mu, rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah sekolah anak, masalah apapun Tuhan, bahkan sakit penyakit. Tidak ada yang tidak bisa dikerjakan oleh Tuhan. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil Bapa, sebab Tuhan pasti menolong kami. Karena itu kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan kuatkan anak-anak-Mu yang saat ini sedang berputus asa, yang mungkin karena belum mendapat jawaban, Tuhan teguhkan hatinya. Sebab kami percaya Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, inilah kerinduan kami sepanjang hari ini, bahkan sampai selamanya, adalah untuk berjalan di dalam kebenaran Tuhan, dalam terang Tuhan.
Tuntun kami untuk selalu berkenan di dalam Engkau. Oleh sebab itu berjagalah dalam lidah bibir kami Tuhan, dan hati kami. Luruskan jalan kami selalu, kalau kami serong Tuhan. Tolong ya Bapa, sebab Engkau yang menjadi pelita yang menuntun langkah kami. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami semua. Terima kasih Bapa. Di akhir doa kami menengadahkan tangan terima berkat-Mu. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan bersama dengan Roh Kudus yang terus akan menuntun memimpin kami. Dan bagian kami adalah taat akan pimpinan Roh Kudus, sehingga perjalanan hidup kami berjalan dalam kehendak dan terang Tuhan. Hari ini, esok, sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.